Namamu ditinggikan di kota ini, dari semua suku bangsa datang menyembahmu ya Tuhan. Dalam kasih-Mu kami bersatu penuhi panggilan-Mu sampai kemuliaan-Mu memenuhi bait suci-Mu. Ku bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan Tuhan. Kerinduanku, namamu ditinggikan di kota ini, dari semua suku bangsa datang menyembahmu ya Tuhan. Dalam kasih-Mu kami bersatu penuhi panggilan-Mu sampai kemuliaan-Mu memenuhi bait suci-Mu. Bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan Tuhan. Inilah persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kami bawa yang terbaik di mesbah, di rumah ya Tuhan, sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bawa yang terbaik, persembahkan
yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersyukur pagi hari ini, kita percaya berkat Tuhan mengalir atas setiap kita. Katakan amin saudara. Inilah hari Sabat di mana Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya buat obat-obatnya. Saudara yang siap terima berkat, mari angkat tangan saudara dan tepuk tangan. Mari sama-sama kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, tak sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Percaya Tuhan, pagi ini adalah berkat Tuhan yang berlimpah di setiap kehidupan kami. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yuk sama-sama angkat tangan saudara, angkat tangan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa saudara. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu buat hidup kami. Kami percaya sebab Tuhanlah yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan saudara. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Katakan iman percaya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Oh, lagi saudara. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ya, sama-sama angkat tangan, come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Oh, 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 Tuhan bagiku. Sorakan haleluya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat setiap berkat-Mu yang kami terima, buat setiap kebaikan-Mu yang kami alami setiap hari Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang dahsyat, yang hebat seperti Engkau. Iya Tuhan, kami mau terus tinggal di dalam hadirat. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku.
sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Mari katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat. Katakan, biarlah rohmu Tuhan. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Mari umat-umat Tuhan sambil mengangkat tangan katakan, Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. biarkan rohmu Tinggal dalam hidupku. sungguh indah. Oh, ku ingin selalu Tuhan bersekutu denganmu, menikmati hadirat. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Mari umat-umat Tuhan saja katakan, kami mau katakan sungguh indah bersamamu Tuhan.
Mari sama-sama sekali lagi katakan. ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah, sungguh indah bersama, sungguh indah, sungguh indah sungguh indah, sungguh indah sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Oh, terima kasih. Inilah syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tiada tempat yang paling indah selain berada di dalam dekat-Mu. Kami datang menyembah pagi hari ini. Kami bawa hati kami memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Mari umat-umat Tuhan angkat tangan-Mu sembah Dia. Bawa syukur kita di hadapan-Nya. Katakan terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Syukur bagimu ya Tuhan. Terima kasih
Rararaba. Haleluya. Itu penyembahan kami Bapa. Syukur kami bagimu atas segala anugerah yang kau berikan. Berlimpah untuk kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari yang indah ini juga Engkau berikan bagi kami untuk kami nikmati. Dan kami mau pakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Dan saat ini Tuhan, ini waktu bagi kami juga untuk merenungkan firman-Mu, untuk mendengar tuntunan-Mu. Kami mau seirama dengan Engkau. Kami mau bersama-sama dengan Engkau di jalan yang sudah Engkau tentukan untuk kami lalui. Berikan kami pengertian, berikan kami tuntunan. Kami mau masuk di sana bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar tuntunan bimbingan-Mu. Kami siap senantiasa bersama dengan Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Salam Ibu Bapak semuanya. Salam bagi saudara-saudara yang ada di rumah-rumah, yang ada dimanapun, barangkali sedang di rumah sakit, atau dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Pesan Tuhan buat kita semuanya, damai sejahteranya diberikan bagi kita semuanya. Pagi hari ini kita mau renungkan firman Tuhan di masa COVID-19. Sampai saat ini kita masih ibadah online. Artinya bahwa pandemi COVID masih belum berhenti. Masih terus berlanjut. Namun kita tidak akan ditakut-takuti olehnya. Dan hal yang perlu barangkali kita renungkan sedikit, kita pikirkan, kita tangkap. Ada dampak yang dibawa oleh pandemi COVID-19. Ekonomi sudah terganggu. Masalah sosial sudah mulai muncul juga. Dan sebagai umat Allah, orang percaya, bagaimana respon kita akan hal tersebut? Ini barangkali yang perlu. Belajar dari apa yang terjadi saat ini di sekeliling kita. Apa yang terjadi, ada beberapa hal yang bisa kita lihat di dunia. Karena COVID-19, pandemi ini bukan sifatnya lokal, tetapi global sifatnya. Dunia merasakan banyak hal. Ada hal yang positif, ada yang hal yang negatif. Di antaranya situasi mencekam bagi semua orang. Kenapa? Karena COVID-19 masih belum bisa dihentikan hingga saat ini. Belum ketemu sampai sekarang apa yang harus dilakukan agar semuanya berhenti dengan serentak. Di mana-mana orang akhirnya datang kepada Tuhannya masing-masing. Nah ini perlu buat kita sebagai orang percaya untuk mengarahkan ke Tuhan yang benar. Orang datang berdoa, orang datang memuji di mana-mana, di jalan-jalan, di rumah-rumah, di mana-mana orang datang kepada Tuhannya. Minta agar semuanya bisa berhenti, bisa selesai. Keluarga-keluarga berdoa bersama-sama dengan daftar yang panjang. Semua orang berdoa datang kepada Tuhan. Ini hal yang positif ini. Nah, artinya dalam hal ini kita tahu COVID-19 mendekatkan orang dengan Tuhan. Ini barangkali yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Sebagai orang percaya, mestinya memang kita harus bertanya kepada Tuhan. Apa sih maksudnya ini? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Kalau tadi saya katakan ini mengglobal sifatnya. Artinya campur tangan Tuhan ada di sana. Izin Tuhan ada di sana. Kenapa Tuhan membuat ini terjadi dan mengglobal sifatnya, semua orang merasakannya. Apa sebabnya Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Apa yang sedang Tuhan inginkan? Ini barangkali yang perlu ya. Apa yang sedang inginkan dari setiap manusia? Tidak ada yang bisa menjawab secara konkret. Namun kita terus berdoa sama Tuhan agar Tuhan juga menunjukkan sama kita apa yang harus kita lakukan. COVID-19
membuat manusia dan dunia terhenyak. Kenapa? Kembali seperti saya katakan tadi, orang belum bisa mengakhirinya. Vaksinnya belum ketemu. Sehingga orang masih nyari-nyari. Orang sedang nyari-nyari, orang sedang berpikir, manusia sudah banyak yang meninggal. Orang sedang berpikir, di mana saja COVID berada, nyawa tanggungannya. Akhirnya mencekam dunia. COVID jadi ancaman yang mengerikan bagi dunia. Tetapi kita teguh dengan Tuhan bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan. Buat setiap kita, buat dunia ini. Nah, melihat hal yang terjadi di sekeliling kita. Saya coba lihat artikel-artikel, ada beberapa yang membuat riset-riset kecil dan mereka menemukan beberapa hal. Pertama begini, karena COVID-19 saat ini terjadi lockdown, PSBB atau apapun adanya, sehingga aktivitas manusia sangat menurun, bahkan hampir tidak ada, kecil sekali. Sehingga salah satu di antaranya transportasi dunia terhenti. Udara, darat, laut, terhenti semuanya. Apa yang terjadi? Salam kembali semuanya. Tadi ada gangguan listrik sebentar dan kita kembali lagi. Tadi kita sudah sampai, ada apa? Kenapa Tuhan melakukan hal seperti sekarang ini? Ada hal yang menarik. Tadi saya katakan oleh COVID-19 banyak aktivitas manusia yang sudah hampir terhenti. Dan oleh kehentian itu, oleh perhentian itu, transportasi, pabrik-pabrik banyak yang sudah berhenti. Nah, apa yang terjadi? Ternyata ada hal yang positif di sana. Polusi udara berkurang hampir 25 sampai 50% di beberapa daerah. 25 sampai 50%. Akhirnya apa yang terjadi? Ozon di udara sana semakin menebal. Dan pemanasan global menurun tajam. Dan yang lebih menarik, es di kutub kembali terbentuk. Saya pikir ada apa ya? Kenapa terjadi seperti ini? Dan kita tahu tadi manusia, orang-orang datang kepada Tuhan. Datang menyembah Tuhan. Di jalan, di rumah-rumah, di kantor-kantor, orang menyembah Tuhan. Respon ini yang Tuhan inginkan dari manusia. Tuhan ingin mengembalikan dunia, bumi ini kembali ke kondisi awalnya. Kondisi sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Tuhan mau mengembalikan semuanya kembali dengan baik. Tergantung respon kita. Kalau Tuhan sudah mengajak, pertanyaannya bagi setiap kita, maukah kita ikut agar kita juga direstorasi Tuhan? Agar kita juga kembali
ke kondisi awal manusia, kondisi sungguh amat baik. Tuhan ingin ini terjadi. Tuhan ingin kita meresponi kejadian saat ini, COVID-19. Dalam keadaan yang tidak baik ini, Tuhan mau kita berbalik kepadanya. Ini yang Tuhan mau sebenarnya. Saya melihat hal ini. Ini Tuhan mau dari setiap kita. Keadaan memang tidak enak. Daud pernah katakan di Mazmur 31 ayat 13, dia katakan begini. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Di bahasa Inggris, di American Standard Version dikatakan, dia menerjemahkan lebih tepat dibanding bahasa Indonesia. Dia katakan, for I have heard the defaming of many. Terror is every side. Terror from every side. Ada teror dari setiap sudut, dari setiap sisi. Itu yang dirasakan Daud pada saat itu. Dan sekarang barangkali lebih parah dari situ kita rasakan. Kalau Daud katakan, orang berbisik-bisik, teror dilakukan. Sekarang tidak berbisik. Alam sudah berbicara. COVID berbicara, awas hati-hati. Aku bisa mencabut nyawamu. Kita memang harus hati-hati. Respon orang bermacam-macam untuk hal itu. Banyak mengatakan, kok jadi takut? Mana imanmu? Tidak cukup dengan hal itu ternyata. Kalau kita baca di Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat 8, nanti baca di rumah, saya tidak akan baca. Ternyata di dalam hidup ini tidak butuh hanya iman saja. Kita juga butuh hikmat dari Tuhan. Di dalam kehidupan di dunia ini. Hidup di dunia ini tidak cukup dengan iman saja. Perlu hikmat. Yakobus menyatakan seperti itu. Jika ada orang yang butuh hikmat, yang kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan. Yakobus katakan, iman yang melalui ujian-ujian menghasilkan ketekunan. Iman yang tekun itu tidak cukup. Perlu hikmat. Hikmat minta dari Tuhan. Untuk bisa memiliki hikmat, meminta dari Tuhan, perlu iman yang sudah diuji. Iman yang sudah teruji. Luar biasa juga kalau pikir-pikir. Tidak cukup hanya iman. Perlu hikmat itu. Dengan hikmat, kita bisa hidup berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan benar di dunia ini. Berhasil dengan baik dengan benar. Berguna dengan baik dengan benar. Bermanfaat hidup kita di dunia ini dengan baik dan benar di hadapan Tuhan kita. Ini yang Tuhan inginkan. Tuhan mau kita masuk di situasi itu. Ini yang diinginkan Tuhan melalui COVID-19 bagi setiap kita. Dia mau mengembalikan bumi, mengembalikan kita ini semuanya ke kondisi sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Tuhan mau kita kembali ke kondisi itu. Nah, jika kita kembali melihat tadi dampak dari COVID-19 bahwa polusi udara berkurang antara 25 sampai 50% di setiap daerah. Lapisan ozon yang sudah menebal, es yang sudah terbentuk kembali di kutub. Keluarga-keluarga yang datang kepada Tuhan, menyembah unity, para imam berfungsi, dan lain-lain. Ini bisa kita lihat, kita tangkap. COVID-19, melalui COVID-19, Tuhan sedang mengembalikan bumi ini, kita semua manusia, ke kondisi awalnya. Kondisi sungguh amat baik. Pertanyaannya, di mana posisi kita sekarang? Sedang berubah, sedang bertumbuh, atau masih jauh dari apa yang diharapkan? Semuanya kita masih perlu berubah. Tidak satu orang pun yang tidak diperlukan untuk hal itu. Semuanya kita dibutuhkan untuk berubah. Terlalu halus barangkali ngomongnya berubah.
yang Tuhan inginkan bertobat. Boleh diamenkan bapak-bapak, ibu-ibu di rumah. Bertobat. Itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Saya tahu tidak mudah bertobat, tetapi kita berusaha untuk masuk di sana. Di mana kita sekarang? Di mana keadaan kita? Apa yang terjadi? Tuhan mau kita semuanya berubah. Terakhir, Matius 24 ayat 14 dikatakan demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil harus diberitakan, harus jadi kesaksian bagi semua bangsa. Kesaksian bagi semua bangsa. Artinya kesaksian, marturion, misi. Kita orang percaya harus bermisi, harus menginjil. Penginjilan harus dilakukan. Buat siapa? Bagi semua bangsa. Bangsa di sini arti aslinya dari bahasa aslinya adalah suku pagans atau orang-orang penyembah berhala. Gentiles, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Injil harus diberitakan kepada mereka. Siapa yang memberitakan? Kita orang percaya. Harus sampaikan kepada mereka. Waktunya sudah semakin dekat. Tuhan Yesus akan datang. Oleh sebab itu, COVID-19 menggugah hati kita, dipakai Tuhan agar kita semuanya bergerak. COVID-19 bukan penghalang, tetapi sarana bagi penginjilan. Ini yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, ayo rame-rame sama-sama. Jika COVID-19 terasa jadi teror selama ini, ayo pakai hikmat Tuhan. Tidak cukup dengan iman saja. Pakai hikmat Tuhan untuk menanggulanginya. Tuhan memakai COVID-19 untuk mengembalikan bumi dengan segala isinya termasuk manusia di dalamnya ke kondisi awalnya sungguh amat baik. COVID-19 membangkitkan keluarga-keluarga bagi Tuhan. Dan COVID-19 bukan penghalang, tetapi sarana bagi orang percaya untuk melakukan amanat agung. Semuanya kita amenkan, ini tanggung jawab saya. Masing-masing ini menyatakan, ini tanggung jawab saya. Bersama saya katakan di rumah-rumah, ini tanggung jawab saya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat satu pujian kita. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar tuntunanmu, bimbinganmu. Engkau menyatakan kepada kami rancanganmu yang besar itu. Bumi dengan segala isinya mau engkau kembalikan ke kondisi awalnya, kondisi sungguh amat baik. Kami siap Tuhan, kami siap jadi alatmu Bapa. Kami mau menyenangkan hatimu selama kami ada di bumi ini. COVID-19 ternyata bukan penghalang bagi kami, tapi sarana bagi amanat agung, bagi pemberitaan amanat agung. COVID-19 membangkitkan semua orang untuk datang kepada Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian hormat bagi nama. Ku bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan Tuhan. Ku bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan Tuhan. Dalam rumah kemuliaan Tuhan. Dalam rumah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan yang memberkati kami pada pagi hari ini. Supaya kami sungguh-sungguh percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Supaya dalam kesempatan-kesempatan ini kami semakin dekat kepada Tuhan. Mencari wajah-Mu ya Tuhan, merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan juga hikmat Allah di dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk kami pergunakan ya Tuhan, untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, dengan pengurapan dan sukacita yang berlimpah-limpah dari surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bangsa kami melihat kemuliaan Tuhan. Bangsa Indonesia mengalami pengurapan yang daripada Engkau ya Tuhan. Lewat persoalan ini Tuhan, Tuhan mengaruniakan hal-hal yang besar bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan mengurapi pemerintah bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan melindungi Indonesia. Lewat ya Tuhan persoalan, lewati lembah kekelaman ini ya Bapa. Terima kasih, kami berdoa, kami mendeklarasikan bahwa Indonesia menang, Indonesia diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Berkati gembala pembina kami dan keempat wakilnya, Ketua Rayon 12 ya Tuhan, Pendeta Gede Widiada dan juga kedua wakilnya. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah dengan hikmat, pengurapan, kesehatan, kekuatan untuk melakukan perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan kemurahan-Mu, Tuhan yang membawa kami supaya kami mendekat kepada Engkau. Firman-Mu yang berkata ya Tuhan, Tuhan Yesus adalah menara yang kuat dan kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu buat pagi hari ini. Ini doa syukur kami, ini kerinduan kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu kami bawa hidup kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Kalau sebentar kami akan akhiri ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur dan kami terima berkat-Mu lewat hamba-Mu ya Tuhan. Baik saudara-saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada saat ini, di rumah-rumah atau di mana juga, mari arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat-Nya, berkat yang terbaik saat ini dicurahkan berlimpah dari kasih karunia anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Oleh persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai, memberkati setiap kita dari saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati percaya katakan amin. Haleluya. Aku di